Oke, itu dia sedikit cuplikan dari A7S3 yang udah gue coba tes beberapa hari kemarin. Dan overall gue suka banget sama hasilnya. Dari yang udah gue tes kemarin, dari stabilizernya, dari 4K-nya, warnanya, itu beda banget dari kamera-kamera yang sebelumnya, dari Sony terdahulunya. Dan untuk yang gue paling signifikan gue lihat adalah dari displaynya juga yang jauh lebih terang. Ya walaupun kalau lu pakai di tengah hari bolong, lu di outdoor dan lu lihat ini, emang masih nggak gitu kelihatan, tapi overall gue masih jauh better daripada yang sebelumnya. Jadi kadang gue nggak perlu terlalu lihat di VF-nya karena di displaynya udah lumayan terang banget. Dan lagi juga buat syutingnya, gue coba kemarin syuting di 4K 30, 4K di 60, 4K 120, bahkan gue juga coba yang di 240-nya di Full HD-nya, dan itu semua gue shoot lumayan panjang juga di tengah hari bolong, di outdoor, dan itu no overheating. Jadi aman banget, gue udah pakai. Oke, bodinya terasa panas sih, ada terasa panas sedikit, anget, tapi aman. Itu karena emang ternyata heat pipe-nya dia katanya itu emang sengaja panasnya itu sebarin dulu ke seluruh bodinya supaya dia nggak ngalamin overheating. Jadi dibagi merata, nggak fokus di satu tempat panas dan sampai overheating, dan akhirnya jadi malah nggak bisa nge-shoot. Dan nge-shoot 4K-nya juga tanpa limit, no limit, lu bisa shoot panjang banget juga. Kalau lu misalnya mau interview, nge-shoot, kalau lu di wedding misalkan suka ada yang ngambil yang khotbah panjang, kalau nggak ada yang nge-shoot misalkan event-event yang lu butuh shoot MC-nya ngomong panjang kayak gitu, aman banget. Kamera ini juga dilengkapi dengan fully articulated screen, jadi enak banget. Kayak buat sekarang nih gue lagi nge-shoot, gue bisa langsung lihat di layar di sebelah, dan memudahkan banget buat orang-orang yang suka nge-vlog, yang suka bikin video sendiri, yang buat solo shooter, yang run and gun, yang misalkan lu butuh langsung vlog, langsung shoot lagi, itu enak banget. Dan dia juga udah dual card slot, jadi lu bisa taruh dua memory card yang masing-masing slotnya itu bisa lu taruh SD card ataupun lu mau taruh CF Express. Nah, kebetulan gue udah taruh yang di slot 1 gue taruh di SD card, yang slot 2-nya gue taruh di CF Express. Jadi kalau misalkan gue butuh yang nge-shoot berat, baru gue pindahin untuk nge-shoot di slot 2. Tapi kalau misalkan butuh yang simple aja, gue nge-shoot di yang SD card aja, biasanya sih kayak gitu. Oke, buat SD card guide-nya gue taruh gambarnya juga, nanti di sini ada gambarnya. Jadi untuk yang kalau lu misalkan pakai SD card yang V30, untuk V30 itu lu cuma bisa pakai fiturnya mentok nih dari yang Full HD. Itu juga Full HD nggak bisa semua. Full HD lu maksimal di 120 fps. Untuk 4K-nya mentok di 60 fps. Itu juga di XEVCS nggak bisa, yang pakai yang All Intra segala macam tuh nggak bisa tuh. Kalau lu V30 itu SD card yang paling normal tuh, yang paling umum biasanya orang-orang pakai. Nah ini gue juga masih pakai itu. Oh, mau slow mo banget nih 240 fps. Itu nggak bisa di V30, lu kudu naik ke V60. Nah itu buat Full HD-nya di 240 fps. Nah tapi kalau untuk 4K-nya dari V60 itu lu udah bisa pakai yang 120 fps juga. Nah tapi itu yang di XEVCS, belum All Intra juga. Nah terus kalau lu misalkan mau naikin lagi di V90 udah jauh lebih lengkap lagi. Dia udah bisa pakai semua fiturnya, tapi kecuali yang 4K 120 fps di SNQ mode. Itu nggak bisa. Tapi kalau lu mau pakai 120 fps-nya di yang XEVCS aja, itu udah bisa. Oke, itu buat SD card guide-nya. Jadi kalau misalkan lu mau beli yang CF Express misalkan, kan CF Express bisa semua nih. Kalau lu mau beli yang CF Express, itu make sure karena lu emang butuh banget untuk pakai All Intra, lu mau butuh banget mau pakai SNQ yang 120 fps-nya. Tapi kalau misalkan lu kayaknya nggak butuh banget nih, lu cuma butuh, at least bisa 4K 60 juga udah lumayan kok. Itu lu nggak perlu beli yang CF Express, lu cukup beli yang V30 aja yang biasa lu pakai itu udah bisa. Tapi kalau lu misalkan mau butuh Full HD 240 fps, lumayan banget karena lu itu nggak ada kan yang di seri-seri sebelumnya. Ini baru ada di sini 240 fps dengan full frame. Lu beli yang V60 juga udah cukup, gak perlu yang V90. Itu lumayan menghemat budget karena harganya yang mulai dari
V60, V90, CF Express itu wah lumayan berkali-kali lipat dari yang harga lu V30 yang biasa. Dari tes-tes yang udah kemarin gue coba, bahkan gue udah coba shoot wedding pakai kamera ini, gue juga udah coba buat shoot iseng-iseng yang di tengah siang hari bolong kayak yang dicuplikan tadi, itu lumayan awet baterainya, walaupun memang gue merasa baterai ini lebih cepat habis dibanding gue sebelumnya pakai di A7R3. Kenapa? Karena gue berasa mungkin karena displaynya lebih terang dan gue shoot 4K juga. Nah kalau yang sebelumnya kan biasa gue shoot Full HD aja, jarang-jarang gue shoot 4K. Nah kayak biasanya gue weddingan gue cuma habis 1,5 sampai 2 baterai buat seharian nge-shoot. Tapi kalau pakai ini gue bisa habis 2 sampai 3 baterai. Itu juga yang lumayan perlu buat lo hitung juga, berapa baterai gue punya, gue shoot apa aja, mungkin gue nge-shoot 2 hari atau apa. Tapi kalau lo masih kurang baterainya juga dan ternyata lo misalkan bisa nge-shoot yang dekat colokan nih, lo bisa juga nge-shoot ini sambil nyolok di USB Type-C-nya di sampingnya. Itu ada colokannya juga, lo bisa ambil colok, itu ambil ngecas dan itu cepat juga. Jadi baterai lo bakal tetap ngisi, jadi lo bisa shoot terus-terusan tanpa perlu ganti baterai. Kamera ini juga punya Full HDMI di mana kalau lo mau nge-shoot external record pakai Atomos Ninja, lo mau pakai Shogun dan lain-lain, itu lo bisa langsung pakai Full HDMI. Jadi nggak perlu lagi pakai yang biasanya kan HDMI-nya yang setengah doang tuh, yang kecil. Nah yang ini udah full, jadi lebih aman juga, lo pasti kabelnya lebih awet. Buat kalian yang suka nge-shoot misalkan full frame biasanya, terus kalian suka aduh kurang nge-zoom nih, gue pribadi sering banget nge-shoot misalkan di Full HD, terus lo nge-shoot kayaknya kurang nge-zoom nih kamera gue biasa suka pakai lensa 50 fix, dan misalkan gue perlu yang lebih makro dikit apa, kadang gue suka crop sensornya supaya jadi di super 35-in, jadi lebih nge-crop lumayan kan buat lebih dekat. Nah itu bisa buat di kamera ini juga tetap bisa, itu bisa lo taruh juga di shortcutnya, misalkan di custom buttonnya. Itu hanya tapi untuk di Full HD aja. Kalau lo pakai misalkan buat di 4K nggak bisa pakai APS-C crop. Jadi 4K tetap full sensornya, nggak bisa APS-C crop. Belum lagi juga di kamera ini bisa changing autofocusnya. Lu misalkan lu tinggal pencet doang. Jadi misalkan lu pencet layarnya, lu bisa pindah nih fokus ke sana, fokus ke sini. Lu tinggal pencet aja di layarnya. Dan itu bisa lu atur kecepatan dari perpindahan fokusnya. Jadi misalkan lu dari fokus ke gua terus misalnya mau fokus ke background, mau seberapa cepat, mau seberapa lambat itu bisa. Dan itu ada 7 speed yang bisa lo ganti. Ini ada beberapa contoh yang gua kasih lihat di speed 7, speed 4 dan speed 1. Ya, itu lumayan banget kan, berguna banget kalau lu misalkan lu pakai gimbal shoot dan lain-lain, lu mau pindahin fokusnya, tapi lu ribet, lu tinggal pencet layarnya doang, itu udah bisa pindah dan itu sangat berguna banget. Kalau lu apalagi misalkan pakai kamera yang fokusnya lu agak susah, mungkin agak jauh atau apa lensanya, dan itu lu tinggal pencet doang langsung ganti fokusnya. Terus juga untuk kamera ini ada fitur lagi, yaitu untuk ketika lu ganti ISO, ketika lu ganti shutter speed, diafragma, itu udah biasanya kan kalau kita misalkan ganti nih cetek gitu kan, terus perpindahannya itu patah-patah untuk misalkan tiba-tiba makin gelap atau makin terang. Nah tapi kalau di kamera ini ketika lu ganti misalkan ISO langsung lu scroll nih, langsung ganti mau terang, habis itu mau langsung ke gelap, dan itu gantinya smooth. Jadi dia nggak kaget waktu pas lu lihat dari hasilnya, dan itu lumayan banget. Jadi kayak lu pakai lens, kalau lu pakai lensa itu kayak berasa lensanya lensa buat video banget gitu. Jadi aman buat, aduh pas lu nge-shoot tiba-tiba cahayanya mendadak gelap dan lu mau ganti ke terang, misalkan kalau lu shoot dari outdoor yang mendadak masuk ke indoor mendadak gelap dan lu harus ganti, lu langsung boost ISO-nya, dan itu lumayan pergantiannya tuh smooth, enak banget buat dilihat. Selain fitur-fitur yang udah gue sebutin tadi, ternyata ada juga beberapa fitur yang menurut gue cukup signifikan buat gue bisa kasih lihat ke kalian, yaitu dari gyro stabilization. Luar biasa berguna, apalagi ketika lu misalkan shoot dan lu nggak mau bawa gimbal. Nah, gimana? Lumayan berguna banget kan gyro stabilization-nya. Walaupun emang agak nge-crop, tapi emang itu tergantung lagi dari gimana shaking waktu pas lu nge-shootnya. Kalau lu misalkan lumayan bisa stabil dari nge-shootnya itu sendiri, hasil cropnya juga nggak terlalu parah gitu, jadi cropnya cuma dikit. Tapi untuk dapetin gyro stabilization itu, lu wajib matiin body stabilizer lu maupun lensa stabilizernya. Jadi lu harus nge-shoot bener-bener dari off stabilizer, dan itu kadang jadi lu nggak tahu nih bakal nge-crop segimana, ataupun lu nggak tahu juga beneran bisa ke stabilize atau enggak, karena untuk dapetin ini juga lu nggak boleh ada motion blur. Jadi untuk nge-shoot ini lu pasti bakal naikin, lu bakal boost di shutter speednya buat naik. Jadi kalau misalkan
lu biasa shoot di 50 fps terus lu misalnya nge-shoot shutter speed 1/100. Nah, untuk ini lu pasti bakal naikin minimal di 1/400 mungkin atau berapa. Make sure dari segala movement yang itu bisa ketangkep kamera dengan baik gitu. Oke, itu aja mini review dari gua, semoga bisa membantu buat kalian yang mungkin mau beli kamera ini ataupun yang mungkin sudah beli dan mungkin ada beberapa fitur yang mungkin kalian belum tahu. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe kalau misalkan kalian mau lebih cepet tahu video-video gue berikutnya, dan share video ini kalau kalian juga suka. Dan segitu aja dari gue, thanks, bye.